Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Waduh, mana teman Kak Desi ya? Ya, hari ini Kak Desi MC sendiri, tapi tidak akan mengurangi sukacita kita hari ini ya Bang ya. Tetap ada Bang Henry kok di sini ya. Ya adik-adik di rumah juga mungkin sendiri, tapi tidak membuat semangat adik-adik kendor tentunya. Kita mau semangat, kita mau beribadah kepada Tuhan. Betul adik-adik? Ya, yuk yang belum bangkit berdiri, kakak undang untuk berdiri. Kita mau bernyanyi menghadap Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Membawa ibadah ini dalam doa, kita mau mengangkat pujian hormat bagi Allah Bapa. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Ya Tuhan Allah, Bapa kebenaran, Engkau sungguh setia menuntun kami, sehingga luput dari jalan orang fasik. Kami datang beribadah, bersembah sujud ke tempat-Mu yang kudus ini. Kiranya Roh-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, agar ibadah ini sebagai ucapan syukur bagi-Mu, dan sebagai mazmur untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon pimpinan Roh-Mu untuk menuntun kami kepada kebenaran, serta yang mengarahkan iman kami untuk melihat keselamatan yang Engkau nyatakan hanya bagi orang yang suci hatinya, jujur jalannya. Terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita mau membaca Alkitab. Silakan adik-adik duduk ya. Silakan dibuka Alkitabnya dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Yuk, ambil Alkitabnya, dibuka dari Matius 28 ayat 16 hingga 20. Sudah? Oh iya, belum ada yang masih mencari ya. Di mana Matius ya? Matius adalah kitab pertama di Perjanjian Baru, ya Bang ya? Iya, ayo dibuka ya, dibuka. Kita mau baca bersama-sama. Adik-adik bersuara dari rumah, ya. Walaupun Kak Desi nanti bersuara di YouTube, handphone atau laptop adik-adik, tapi tetap bersuara bersama-sama ya. Sama-sama kita mau ucapkan Matius 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita minta kekuatan Tuhan, kita telah membaca firman-Nya. 1, 2, 3. Ya Tuhan, kuatkanlah aku untuk menjalankan firman-Mu itu. Amin. Untuk lebih bersemangat lagi, yuk Bang, kita ajakin adik-adik yang di rumah tepuk Yesus ya. Ya, 1, 2, 3, tepuk Yesus. 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 Yes. Wah, semangat sekali semuanya yang di rumah. Kak Desi senang dan terlebih Tuhan senang ya. Sekarang adik-adik kita mau bernyanyi Aku Anak Terang. Apa tugasku? Ya memberi terang. Di mana? Dimanapun kamu pergi. Dalam bahasa Indonesia dibaca ya, dan tentu saja dihafal.
sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi bersama lagu "Kita Harus Membawa Berita". Untuk kelas kecil oleh Kak Dora dan kelas sedang dan besar dengan Kak Desi. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, aku akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui Kak Desi, biar aku menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran akan firman-Mu dan juga akan melakukan firman-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, jaga hati, pikiran, dan waktuku ini kuberikan pada Tuhan Yesus saja. Amin. Tema kita hari ini adalah alat informasi. Diambil dari Kejadian 8 ayat 8 hingga 13. Ada 3 tujuan hari ini yang akan kita pelajari adik-adik. Yang pertama, kita akan menyebutkan alat penyampaian pesan yang ada di dalam topik kita hari ini. Yang kedua, kita akan menyebutkan alat penyampaian pesan yang ada di kehidupan kita. Dan yang ketiga, manfaat dari alat-alat penyampaian pesan itu. Nah, sekarang kita mau baca dulu dari Kejadian 8 ayat 8 hingga 13. Yuk, adik-adik dibuka Alkitabnya. Dari Kejadian 8 ayat 8 hingga 13 ya, kita akan baca sama-sama ya dari rumah masing-masing. Kejadian 8 ayat 8 hingga 13. Demikian firman Tuhan. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya. Dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai mengering. Ya adik-adik,
Minggu lalu kita belajar ya tentang air bah yang jatuh pada dunia saat itu ya. Tetapi Nuh beserta ketiga anaknya dan ketiga mantunya ya selamat dan mendirikan bahtera. Dan hari ini kita akan belajar bahwa ternyata selama kejadian air bah selama 40 hari itu ya, lalu Nuh menggunakan penyampaian pesan yang pertama, yaitu burung gagak. Diambilnya burung gagak lalu dibiarkan untuk pergi melihat keluar sana. Ternyata burung gagak itu datang tanpa tidak melakukan apa-apa. Jadi dia kembali tanpa membawa kabar. Itu artinya Nuh tahu bahwa di sana air masih tinggi. Kenapa pakai burung gagak? Karena burung gagak terkenal gesit dan terbangnya tinggi. Kemudian alat penyampai pesan yang kedua adalah burung merpati. Ya, yang pertama diterbangkannya merpati itu keluar dari bahtera, tetapi dia kembali tanpa bawa apa-apa. Lalu yang kedua, merpati itu diterbangkan dan kembali dengan membawa helai daun zaitun. Dan yang ketiga, merpati diterbangkan kembali dan hasilnya tadi apa kita baca? Merpati tidak datang kembali. Ya. Ini artinya membawa pesan buat Nuh dan keluarganya bahwa air semakin hari semakin turun. Ya, jadi bumi sudah mulai mengering. Nah, adik-adik dari pelajaran kita hari ini kita belajar bahwa alat penyampai pesan yang ada di dunia ini banyak. Yang pertama, sumber pertama adalah Alkitab. Ini kita belajar bahwa alat penyampaian pesan pada orang-orang beriman ya. Iman dan percaya kita mengatakan penyampaian pesan pertama yang terutama adalah Alkitab. Yang kedua adalah buku-buku agama yang kita tahu, yang kita pernah baca, yang ada di toko-toko buku atau kita bisa download dari internet. Dan yang ketiga alat penyampaian pesan adalah orang-orang yang banyak mengetahui tentang firman Tuhan. Seperti pendeta, guru sekolah minggu ya, yang diberikan dan diteruskan kepada adik-adik sekolah minggu. Jadi hari ini kita mau belajar bahwa di dalam kehidupan ini kita bisa menjadi alat penyampai pesan ya. Nah, sebentar kita akan melihat video tentang kejadian 8 ini di dalam video sebentar ini ya. Kejadian, pasal 8. Air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Ampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung.
Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh, bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kita sudah menonton video tadi ya, menjadi kabar baik buat kehidupan di zaman Nuh. Nah sekarang adik-adik, kita akan membaca ayat hafalan hari ini. Diambil dari ya Amsal 26 ayat 6. Yuk, Amsal 26 ayat 6. Ya, sudah ketemu? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Amsal 26 ayat 6. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Amsal 26 ayat 6. Sekali lagi ya, kayaknya belum semuanya nih yang mengucapkan bersama-sama. Ayo adik-adik kelas sedang ya, adik-adik kelas besar juga jangan diam saja. Kita mau baca hafalan ini, nanti kan dihafalkan, nanti kan dikirim videonya ya. Yuk, Amsal 26 ayat 6. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal,
mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Amsal 26 ayat 6. Ya, jadi ini tugasnya, adik-adik silakan hafalkan dan kirim ke WhatsApp grup atau langsung kirim ke Kak Desi. Nah, untuk menutup firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa, dan setelah berdoa nanti adik-adik akan menonton dan bernyanyi bersama ya lagu Speak the Truth. Artinya apa? Di dalam perkabaran penyampaian pesan kita di dalam kehidupan ini, kita mau berbicara kebenaran. Ya, jadi setelah berdoa ini kakak pimpin, adik-adik akan bernyanyi bersama, belajar lagu baru dengan judul Speak the Truth. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan yang begitu singkat mengajarkan aku untuk menjadi penyampai pesan yang benar. Aku akan menjadi anak yang jujur Tuhan. Aku akan menjadi anak yang belajar berbicara apa adanya dan sebenarnya. Biar aku bisa mengabarkan berita bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dan penyelamat hidupku. Aku akan melanjutkan ibadah ini, melanjutkan kebaktian ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati aku terus. Amin. Sometimes it's hard to tell the truth each day. Sometimes a lie is easier to say, but God wants us pure, with a heart just like His, living a life of love, joy, and peace. We will speak the truth. We won't tell a lie. God has commanded us to live an honest life. We will speak the truth. Always speak the truth. Sometimes it's hard to tell the truth each day. Sometimes a lie is easier to say, but God wants us pure, with a heart just like His, living a life of love, joy, and peace. We will speak the truth. We won't tell a lie. God has commanded us to live an honest life. We will speak the truth. We won't tell a lie. God has commanded us to live an honest life. We will speak the truth. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita sebanyak 2. Yuk adik-adik, siapkan persembahannya ya. Sudah disiapkan? Ya, kita mau angkat persembahan kita. Kita akan katakan 1, 2, 3. Apa yang ku pegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan. Lagu persembahan kita adalah persembahan kami pada hari ini.
akan mendoakan persembahan kita dan doa penutup. Tuhan Yesus, persembahan yang sudah aku berikan adalah persembahan yang aku dengan sukacita memberikannya, karena Tuhan telah memberkati papa mamaku di dalam bekerja Tuhan, di dalam mengusahakan kebutuhan hidup kami sekeluarga. Berkati Tuhan orang tuaku di dalam kesehatannya, apalagi di masa pandemi ini Tuhan, biar mereka bisa bekerja, bisa memberikan yang terbaik, dan juga bisa menghidupi keluargaku. Di masa-masa sulit ini Tuhan, kami hanya memberikan hidup kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Ya Tuhan, berkatilah persembahan yang kecil ini, tetaplah menjadi besar di mata Tuhan, karena Tuhan memberkatinya. Ya Tuhan, sebentar lagi ibadah kami akan berakhir, tapi kami percaya hidup kami hanya kami berikan kepada Tuhan. Tuhan akan memimpin hidup kami selama seminggu ini, dan kami akan bertemu kembali minggu depan dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sukacita, dan kehidupan kami nyata menunjukkan anak-anak terang. Ya Tuhan, terimalah hidup kami, terimalah kebaktian ini yang sudah kami lakukan dari awal hingga akhirnya. Kami hanya berikan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup di hati kami. Dan di atas semua ini Tuhan, ampunkanlah dosa kami Tuhan, karena kami tidak layak kepadamu. Tapi Tuhan akan memberikan hidup kami lebih bersukacita lagi, lebih bersinar lagi setelah kami datang kepadamu dan memohon ampun. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur dan mengembalikan hormat hanya kepada Tuhan saja. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu O Yesus Kasomani.